Selamat datang di Bijaks News Jumat 7 Maret 2025 bersama saya, Dena. Informasi pertama, pengamat politik Rocky Gerung menyoroti dugaan praktik nepotisme dalam pemerintahan terkait penempatan 11 kader partai dalam Kementerian Kehutanan. Menurutnya, penempatan kader partai dalam jumlah besar di satu kementerian menimbulkan pertanyaan besar terkait tujuan sebenarnya. Ia bahkan menyebut bahwa satu-satunya alasan logis dari kebijakan ini adalah kepentingan politik dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Satu-satunya keterangan adalah untuk mencuri informasi, membangun jaringan. Itu sudah koruptif sejak dalam pikiran, kata Rocky lewat kanal YouTube miliknya Jumat 7 Maret. Lebih lanjut, Rocky menyoroti bahwa masuknya kader PSI ke dalam struktur kementerian yang mengelola sumber daya besar seperti hutan dan kekayaan alam berpotensi melanggengkan praktik nepotisme. Cara menjalankannya betul-betul dinastikal, itu bahkan bisa disebut nepotisme, karena dari partai yang sama menguasai kementerian negara yang sebetulnya di dalamnya ada bisnis besar, di situ soal hutan dan sumber daya dalamnya, katanya. Ia juga menyinggung besarnya gaji yang kemungkinan diterima oleh tim tersebut diperkirakan mencapai 50 juta rupiah hingga 100 juta rupiah per bulan, yang bertentangan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin menekan pengeluaran negara. Rocky pun mengingatkan bahwa praktik semacam ini hanya memperburuk indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia yang selama ini tak menunjukkan perbaikan signifikan. Informasi daerah, Pemprov Bali akan bayar 720 juta per bulan untuk 48 kelompok ahli koster giri 2025 hingga 2030. Kebijakan ini dikritik sebagai pemborosan bertentangan dengan larangan pemerintah pusat. Gubernur Koster membantah namun publik menyoroti efisiensi. Informasi hukum, Kejagung periksa ex-Dirjen Migas Joko Siswanto dan 8 saksi lainnya terkait dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina, Subholding, dan KKKS 2018 hingga 2023. Pemeriksaan bertujuan memperkuat bukti kasus. Informasi selanjutnya, Dr. Richard Lee resmi menjadi mualaf setelah berbulan-bulan spekulasi ini mencuat. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat didampingi Ustadz Dery Sulaiman dan Ustadz Felix Xiao, serta menandatangani surat pernyataan. Informasi luar negeri, 4 anggota ekstremis warga Reich dipenjara 8 tahun oleh pengadilan Jerman atas rencana kudeta dan penculikan Menteri Kesehatan Karl Lauterbach demi menciptakan kekacauan dan merebut kekuasaan. Bijaks News mengucapkan selamat menunaikan ibadah suci Ramadan 1446 Hijriah. Sampai bertemu di informasi bijaks berikutnya.